Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya habibi ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahu azim. Jamaah salat subuh Masjid Al-Badar yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita diberi kesehatan untuk bisa hadir di masjid yang kita cintai ini. Mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita sampaikan untuk junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati Allah, sebenarnya tema setan ini sudah pernah kita bahas entah beberapa bulan yang lalu. Ini lanjutan dari dalam situs cari hadis itu ada 899 hadis yang membahas tentang setan. Dari 899 ini baru 1/10-nya kurang lebih. 1/10 hadis yang menceritakan bagaimana ulah setan, bagaimana setan itu bisa menggoda manusia dan modelnya apa saja. Kalau di dalam Al-Quran ada 88 kali, baik dalam bentuk mufrad atau jamak, kata-kata setan disebut yang menerangkan tentang sifat-sifat setan, yang menakut-nakuti, yang menjadikannya tak tahu arah, terkutuk, menggelincirkan manusia, menjadi sahabat buruk atau pendamping, menyesatkan dan lain-lain. Jadi begitu banyak keterangan tentang setan yang ada di dalam Al-Quran yang disebut sebanyak 88 kali itu. Intinya setan itu adalah sesuatu yang sudah buruk, tapi dia juga mengajak keburukan yang lainnya. Siapa yang durhaka dan mengajak durhaka orang yang lain itu disebut setan. Jadi kalau ada jin atau manusia yang melakukan kejahatan atau keburukan, kedurhakaan, bukan hanya untuk dirinya, tapi mengajak yang lain untuk durhaka, maka itu disebut dengan setan. Karena itu Quraisy Shihab mengkategorikan virus itu adalah setan. Karena virus itu sifatnya adalah bukan hanya membuat kemudaratan terhadap dirinya, tapi membuat kemudaratan banyak yang lain, atau nulari gitu ya, nulari. Nah, jadi setan itu ada ada dari golongan jin dan ada dari golongan manusia. Ini sudah pernah kita bahas. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal ins wal jin. Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh setan dari golongan jin
manusia dan dari golongan jin. Berarti kalau melihat ayat ini, setan itu bukan makhluk sendiri, tapi sifat yang melekat pada manusia yang durhaka dan mengajak orang lain untuk durhaka. Atau sifat yang melekat pada jin yang sama mengajak durhaka, dia durhaka dan mengajak orang lain atau jin yang lain untuk durhaka. Nah, itu namanya setan. Jadi kalau ada orang yang angel tuturane, itu belum tentu setan, karena durhaka untuk dirinya sendiri. Tapi kalau dia durhaka kemudian ngajak orang lain durhaka, berarti dia setan, meskipun itu jenisnya manusia. Ya. Nah, mbah-mbahnya setan dari golongan jin itu disebut dengan iblis. Jadi iblis ini nama yang diberikan untuk jin yang tidak mau tunduk kepada Adam ketika diperintahkan untuk sujud kepada Adam, dan dia jelas setan dari golongan jin. Dia divonis tidak akan masuk surga dan hanya satu-satunya makhluk dari golongan jin yang disebut dengan iblis. Ya, karena turunannya iblis bukan disebut iblis tapi punya nama sendiri. Anaknya iblis namanya Luqais, anaknya Luqais namanya Hayim, anaknya Hayim namanya Hammah. Hammah ini yang kemudian masuk Islam dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi meskipun turunannya iblis yang durhaka kepada Allah itu, dia masih punya kesempatan untuk masuk ke dalam surga. Yang tidak masuk surga hanya satu iblis yang tidak mau sujud kepada Adam. Ini sudah pernah kita bahas. Nah, mereka yang tidak bisa tidak mau tunduk terhadap apa yang sudah diatur Allah dalam Al-Quran, maka dialah yang akan didampingkan setan kepadanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang berpaling dari ajaran Al-Quran, maka kami adakan baginya setan yang menjadi teman yang selalu menyertainya. Jadi kalau ada orang yang bolak-balik kesetanan kemudian minta diruqyah, selama tidak mau merubah kelakuannya, jangan harap bisa sehat. Ya, kenapa kok banyak kasus orang kok bolak-balik kesurupan aja ya, tidak sembuh-sembuh. Rata-rata mereka yang tidak bisa sembuh itu karena belum bisa baca Quran. Kalau sudah ditanya, ibu bisa baca Quran? Ternyata belum. Balik lagi, selama belum bisa ngaji dan tidak mau belajar ngaji, sudah tidak usah kesini lagi. Karena sudah beberapa kali kok tidak sehat-sehat. Bukan karena salah jinnya ya, tapi karena memang Allah mendampingkan baginya setan yang selalu menyertainya, karena dia tidak mau dekat-dekat dengan Al-Quran. Ya, setan itu tidak suka terhadap orang-orang yang ikhlas, dan satu-satunya musuh manusia yang sudah jelas itu adalah setan, bukan jin. Jadi kalau setan itu pasti musuh, tapi kalau jin belum tentu musuh. Nah, setan itu sejak manusia lahir di muka bumi, dia sudah ganggu manusia. Ya, di dalam hadis yang lain disebut dengan iblis, di hadis yang ini disebut dengan setan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat bayi lahir, begitu lahir langsung nangis ya, itu kata Nabi karena tusukan iblis kepada manusia yang baru lahir di muka bumi. Manusia yang tidak bisa ditusuk oleh iblis ketika lahir itu adalah Nabi Isa alaihissalam. Dia terlindungi, dan salah satu doa yang dibacakan oleh bapaknya Maryam itu siapa? Gak kenal ya. Imran ya. Jadi doa Imran itu bapaknya Maryam, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi bapak-bapak kalau anaknya hamil, begitu melahirkan kemudian nangis, itu kan ada dua secara medis, karena pada saat di dalam rahim itu dia bernafas melalui plasenta, nunut ibunya di rahim. Begitu keluar
supaya paru-parunya aktif, sebagai bentuk aktivitas paru-paru itu, maka bayi itu kemudian nangis. Cenger itu ya, itu berarti mengaktifkan paru-paru. Tapi kalau kemudian disertai dengan tusukan setan, itu karena memang Nabi pernah mengindikasikan itu. Kalau ingin terhindar dari itu, tirulah Imran ketika dia mendoakan Maryam dengan doa yang diajarkan, ada di dalam surat Ali Imran itu ya, inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Jadi nangisnya bayi itu murni karena mengaktifkan paru-paru, bukan karena tusukan setan. Ya, wong sik cilik ae wis ditusuk oleh iblis, oleh setan ketika lahir di muka bumi ini. Nah, bentuk tusukan setan yang lain yaitu wabah yang terjadi pada manusia. Ya. Nabi mengatakan wabah penyakit itu merupakan tusukan musuh-musuh kamu dari golongan jin. Wahzun min a'daikum minal jin. Jadi kalau Bapak Ibu beberapa bulan yang lalu kan banyak yang bertanya, lawang COVID kok diruqyah, kan gitu ya? Apa ya bisa COVID itu penyakit medis? Kalau melihat ini, melihat hadis Nabi ini, bahwa wabah penyakit itu adalah tusukan dari musuh-musuh kamu dari golongan setan, dari golongan jin, maka masuk akallah jika kemudian salah satu ikhtiar pengobatan yang dilakukan untuk penyakit COVID itu adalah ruqyah. Nah, apa hanya wabah saja? Nah, kalau melihat definisi ini tadi, bahwa virus itu juga bagian dari setan, maka apapun jenis penyakitnya, cobalah dengan bacaan Al-Quran, sebab Al-Quran itu adalah syifa. Mereka yang terkena wabah, kemudian Al-Quran dijadikan sebagai obat, salah satu obatnya itu dengan terapi Al-Quran itu, jangan dianggap remeh, karena sudah banyak, seperti yang saya ceritakan beberapa waktu yang lalu, ada seorang Hindu yang masuk Islam hanya gara-gara kena COVID, kemudian dia berdoa ala Islam dengan membaca Bismillah, 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 ditepuk-tepuk gini, tiba-tiba muntah dan akhirnya sehat, sembuh, terus masuk Islam. Ya, ini kejadian yang diceritakan oleh tukang pijat sedati yang menerima pasien Hindu karena COVID-nya parah, kemudian telepon. Begitu telepon minta diajari, Pak, Abah panggilannya ya, apa yang harus saya lakukan kalau saya dalam keadaan sakit COVID begini, sosok luar biasa. Ternyata tidak diajari apa-apa, tidak diajari gerakan mijitnya bagaimana, cuma disuruh nepuk, kemudian diajari Bismillah, 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 a'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir, seperti yang diajarkan oleh Nabi. Tiba-tiba muntah dan akhirnya sehat. Kemudian dia berangkat ke Surabaya untuk masuk Islam. Ya, alhamdulillah. Nah, Bapak Ibu, ini yang dikatakan oleh Nabi ya, bukan saya, bukan takmir masjid. Ya, kalau ke masjid kemudian ada sandal hilang, ya tinggal satu, jangan terus pakai sandal yang tinggal satu itu. Ya, karena setan itu dari golongan jin itu sukanya kalau pakai sandal sisian. Ya, satunya pakai sandal, satunya tidak pakai sandal. Kalau hilang satu ya wis buaan ya. Jangan terus saking emane sak sandal itu terus dipakai untuk berjalan. Ya, sesungguhnya setan itu berjalan dengan satu sandal. Ya, yang kedua, ibu-ibu, ini sudah pernah saya sampaikan, Nabi menganjurkan
jika akan minum dari air maka masaklah, kan itu ya. Karena ada bagian setan yang ada di dalam situ. Maksudnya ya, karena air yang belum digodok itu berpotensi mengandung virus, maka memasak itu adalah cara untuk menghilangkan bagian setan supaya virusnya itu hilang. Berarti memasak air yang berpotensi berpenyakit itu yang habis ambil dari sumur atau PDAM kemudian dimasak, itu bagian dari sunnah yang dianjurkan oleh Nabi untuk menghilangkan jatah setan. Maksudnya setan yang penyakit yang ada di situ, virus yang ada di situ agar hilang. Ya. Ini doanya kelemahan setan. Nah, ini sudah pernah. Nah, apa saja yang dilakukan setan terhadap orang-orang yang ingin sholat, orang-orang yang ingin wudhu? Ya, wudhu saja itu ada setan khas yang disebut walahan ya, walahan. Jadi ini nama setan yang mengganggu orang yang wudhu. Apa saja bentuk gangguannya? Bapak Ibu, kadang-kadang ada orang yang wudhu itu tidak urut, mari kumur terus habis itu tangan lali, ya. Nah, lali-lali urutan wudhu itu juga bagian dari kerjaannya walahan, jenis setan dari golongan jin yang menggoda orang yang wudhu. Yang kedua, ada orang wudhu yang selalu dihantui rasa was-was. Maksudnya was-was begini, aku kayak ngentut yo, kayak keluar air kencingnya dari depan gitu ya. Padahal enggak ada apa-apa. Nah, kalau sudah ada yang seolah-olah membisiki bahwa dia ini ngentut atau buang angin atau buang air, maka kita tetapkan hati kita bahwa itu adalah bohong dan itu adalah ulah setan. Ya, jadi rumongso ngentut, buang angin atau rumangsa buang air kencing padahal tidak, itu bagian dari cara setan untuk membisik-bisiki bahwa kamu itu adalah berhadas gitu ya. Kamu ini tidak suci padahal sudah suci. Begitu pula penyakit istihadah bagi wanita yang haid tidak berhenti-berhenti, ya, kalau dalam fikih itu dibatasi 15 hari, sisanya jika haid berturut-turut kemudian setelah 15 hari masih keluar darah, maka darah yang keluar itu adalah darah penyakit istihadah dan itu adalah merupakan gangguan dari setan. Ya, kata Nabi, innama hiya raqdatum minas syaitan. Sesungguhnya gangguan istihadah itu adalah bagian dari gangguan setan. Bapak-bapak tidak ngerti istihadah, yang ngerti ibu-ibu. Bentuknya juga beda dengan darah haid. Ya. Gangguan yang lain yaitu ketika sholat. Ya, kalau ini tidak semua orang merasakan, tapi ternyata ada orang yang merasakan kalau sholat itu duburnya seperti ada yang niup. Niupnya ini seolah-olah ada angin yang keluar dari dubur, padahal tidak keluar apa-apa. Jadi waktu sholat beda ya. Kalau ingin ngentut sama tidak ngentut itu kan beda. Ada tekanan dari perut kemudian ingin dikeluarkan anginnya itu. Tapi ada yang enggak, seolah-olah duburnya ini keluar angin padahal ini adalah tiupan setan. Nah, selama, ya ini kata Nabi ya, hatta yasma'a sautan au yajida rihan, kalau kamu tidak mendengar suaranya atau tidak mencium baunya, ya tiupan itu jangan dianggap, karena itu bagian dari godaan setan terhadap orang-orang yang melakukan sholat. Ya,
Jadi yang pertama duburnya merasa ditiup, yang kedua tolat-toleh. Sembahyang sholat tapi tolat-toleh. Tolat-toleh ini kata Nabi, ini adalah copetan setan yang mencuri perhatian orang yang sholat supaya noleh, gitu ya, supaya noleh. Pas di depan kita ini ada tulisan di kaosnya orang terus noleh begini. Nah, ini setan mencuri perhatian orang yang sholat untuk membaca tulisan kaos yang ada di depan kita itu ya. Jadi noleh itu dalam sholat itu adalah copetan yang dilakukan oleh setan terhadap seorang hamba yang sedang melakukan sholat. Yahtalisuhu syaitanu min sholatil abdi. Lah kalau tolat-toleh bolak-balik setan bolak-balik digoda setan itu. Ya, maka hindarilah dari tolat-toleh dalam sholat karena ia merusak. Ya. Bagaimana kalau gerakan di luar sholat yang diizinkan oleh Nabi? Maka itu tidak membatalkan sholat. Waktu ada kalau jengking lewat di depan Nabi, ya, maka kalau jengking ini kemudian disingkirkan oleh Nabi, Nabi terus melanjutkan sholat, tidak membatalkan, tidak mengulangi dari awal, tapi meneruskan sholatnya. Nah, dari situ kita diambil kesimpulan apapun yang mengganggu kekhusyuan sholat, maka buanglah atau singkirkanlah, lalu lanjutkanlah sholatnya. Kalau ibu-ibu tiba-tiba di tengah-tengah sholat kok ambu sangit, ya jangan dibiarkan kobong nanti ya. Maka berangkatlah ke dapur, matikan kompor, lanjutkan sholatnya. Asal tidak ngomel, waduh sangit rek, ya sudah batal ya. Ketika Aisyah masuk rumah Nabi dalam keadaan sholat, kemudian ketok-ketok pintu, Nabi membukakan pintunya. Setelah dibukakan pintunya, Nabi melanjutkan sholatnya. Ya, hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat itu boleh disingkirkan gangguannya itu tanpa harus membatalkan sholat lalu meneruskan sholatnya. Kalau di masjid misalkan sholat jamaah, kita lupa matikan handphone, ringtone-nya dangdutan, ngalang-ngalai imam yang baca Al-Fatihah, kira-kira ganggu khusyuk apa tidak? Kalau mengganggu maka ambil handphone itu, anggap ini kalau jengking, ya maka matikanlah ringtone-nya. Jangan dibiarkan, waduh ini tidak boleh nih, ini gerakan di luar sholat, kemudian ringtone-nya keras sampai mengganggu kekhusyuan jamaah, maka itu harus disingkirkan dulu dengan mematikan ringtone. Ya, jadi hal-hal yang mengganggu kekhusyuan sholat itu tidak harus mengulang sholat ketika kita menghilangkan gangguannya itu. Nah, kalau ini kasusnya adalah tolat-toleh, ya, noleh, bukan gerakan sholat. Tolat-toleh itu kecuali salam. Kalau tolat-toleh berarti dia sudah kecopetan perhatian yang dilakukan oleh setan. Nah, ini yang bahasanya agak kereng ini ya. Idza shalla ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nasi, kalau kamu sholat yasturuhu dengan memasang batas yang membatasinya. Ini batas ya. Ada yang menggunakan pembatas dari kayu itu ya, dari orang yang lalu lalang, ada seseorang yang tidak lewat di hadapannya, maka hendaklah ia mencegahnya. Sudah dikasih batas begini, kemudian ada orang yang melewatinya, maka perangilah dia. Bahasanya fal yuqatil, maka perangilah dia. Maksudnya hindarkan dia supaya tidak lewat di hadapan kita. Sudah dikasih batas masih melewati batas itu, maka perangilah dia. Karena sesungguhnya
orang yang melewati batas sholat itu sedang didampingi oleh setan. Ini menurut hadis ya. Karena itu kita mencegah setan itu melewati daerah sholat kita. Orang yang lewat di depan kita itu kata Nabi adalah orang yang didampingi oleh setan. Ya. Nah, ini yang sering disebut oleh para penceramah yang lain. Kalau ragu-ragu, idza syakka ahadukum fi sholatihi, ya, falam yadri kam shalla athlasan au arba'an. Kalau ada orang yang ragu dalam sholat, tidak tahu apakah ini sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, ya, maka hendaklah ia meninggalkan keraguannya, dimantapkan saja. Wis iki sik 3 atau ini sudah 4. Ya, keraguannya ini kemudian ditebus dengan sujud sahwi, yaitu sujud 2 kali sebelum salam. Ya, jadi kalau Pak Muntari waktu sholat sendiri, ini sholat sendiri ya, sholat sendiri kemudian lupa ini 3 atau 4, langsung dimantapkan dalam hati, oh ini 4. Nah, karena sudah ragu itulah kemudian tebuslah keraguannya itu dengan sujud sahwi. Sujud sahwi itu sebelum salam sujud 2 kali, sujud, duduk lagi, sujud lagi, duduk lagi, terus baru salam. Itu namanya sujud sahwi. Ya, sujud sahwi itu kata Nabi targhiman lisyayatin, penghinaan terhadap setan yang membuat lupa ternyata tidak jadi lupa. Ya, lupanya itu ditebus dengan sujud sahwi. Nah, kalau bolak-balik lupa berarti kejinan. Ya, di dalamnya ada jinnya. Jadi kalau ada orang yang bolak-balik lupa rakaat, nah itu berarti kejinan. Kejinan. Pernah saya sampaikan di sini ya, salah satu ciri kejinan itu adalah orang yang sholat, ketika sholat selalu setelah Al-Fatihah dia terus batuk saja ya. Nah, itu juga bagian dari ciri kejinan. Habis waladhdallin, amin. Saya kira cuma sekali saja karena mikir surat apa sing diwaca ya, gitu ya. Ternyata tidak, setiap sholat selalu habis waladhdallin batuk. Nah, ini perlu diselesaikan ini. Ya. Nah, berikutnya angop. Nah. ini subuh ini biasanya. Ya. At-tatha'ub minasyaiton. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakzim. Ya, mastata'a. Jadi kalau angop itu kata Nabi falyakzim, tahanlah angop itu, karena angop pada saat sholat itu termasuk dari gangguan setan, perbuatan setan. Wis diempet ya apa carane? Ya maksimal dia apa? Kalau tidak bisa ditahan ditutup ya, jangan dibiarkan gitu ya. Ya, menguap itu at-tatha'ub minasyaiton. Fa idza tatha'aba ahadukum falyakzim. Ya. Kemudian ini di hadis yang lain, ya, yang dimaksud adalah angop di dalam sholat. Kalau mendengarkan pengajian gini angop ya memang ngantuk, ya bukan. Tapi kalau dalam sholat kata Nabi bagian dari gangguan setan. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, lupa dalam sholat itu bukan selalu gangguan setan. Bisa juga gangguan setan ya. Maksudnya tidak berarti kejinan di dalam. Nabi saja, Nabi itu pernah pesan sebelum mengimami ya. Yauma idzin shaffan mirrijal. Waktu Nabi jadi imam ada 2 shaf laki-laki di belakang, 1 shaf perempuan. Nah, sebelum mengimami Nabi sudah pesan menghadap ke arah makmum, lalu Nabi mengatakan
jika setan menjadikan diriku lupa akan sholatku, maka yang laki-laki mengucapkan subhanallah, perempuan dengan bertepuk tangan. Nabi saja kalau pesan begini kan punya potensi untuk lupa karena setan. Nah, mengingatkan subhanallah itu juga cara ngece-ngece setan yang berusaha melupakan orang yang sholat, kemudian diingatkan jadi tidak lupa itu ya. Nah, kalau sudah diingatkan perlu sujud sahwi enggak? Gimana Pak Pur? Ini lupa, imamnya lupa terus diingatkan subhanallah, enggak usah sujud sahwi karena sudah betul ya. Tapi kalau memang sholat sendiri ragu-ragu, kan tidak ada yang betulkan, maka lakukanlah sujud sahwi. Ya. Wah, ini banyak ini. Nah, orang-orang yang setan itu, kalau dengan orang yang sholat saja masih bisa goda, kalau tidak bisa digoda pada saat sholat, maka dia menggodanya di luar sholat. Bagaimana caranya? Ngompor-ngompori orang yang sudah sholat itu untuk gegeran, mengadu domba orang yang sholat. Coba perhatikan, sekarang ini kan tren gegeran antar umat Islam yang sholat. Apa yang gegeran itu tidak sholat? Sholat. Kalau di sholat tidak bisa diganggu, maka dia menggodanya lewat di luar sholat dengan cara mengadu domba di antara mereka. Ya, suaminya sholat, istrinya sholat, tapi kok yo gegeran, ya, berarti tergoda setan. Kalau sampai ngejak bolo untuk gegeran dengan yang lain, berarti dia setan. Ya, kesetanan. Ya. Tadi definisi setan apa Pak? Orang yang durhaka kemudian mengajak durhaka orang lain. Kalau dia sendiri yang durhaka itu belum setan. Tapi kalau sudah mengajak yang lain untuk durhaka, berarti dia setan. Meskipun wujudnya manusia. Ya. Nah, ini sering ditanyakan pasien-pasien itu ya, Pak, kalau mbah-mbah saya dulu pernah ritual untuk manggil jin, nyari khodam, terus mati, apa kira-kira saya bisa bebas dari khodamnya leluhur atau dari jin nasab? Ya, kalau kalian tidak lupa berdoa ketika berhubungan suami istri, insya Allah akan lam yadurrahu asyaitanu abadan. Allah akan menjauhkan dari godaan setan terhadap keturunan yang lahir dari orang yang berdoa sebelum bersetubuh. Ya. Apal lah Pak doanya Pak. Wis bolak-balik tapi gak apal ya apa terus. Ya, jadi upaya untuk memutus mata rantai jin nasab itu salah satu resep yang diberikan Nabi adalah berdoa sebelum berhubungan suami istri. Apa doanya? Bismillah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibis syaitana ma razaqtana. Nah, kemudian ditegaskan dalam hadits itu fa innahu yuqaddar bainahuma waladun. Jika ditakdirkan dari pertemuan keduanya itu menghasilkan anak, maka lam yadurrahu syaitanu abadan. Maka setan tidak akan mengganggunya selamanya. Ya, ini salah satu resep untuk menghindarkan diri dari jin nasab. Nah, berikutnya, Bapak Ibu kalau capek tidur, kira-kira pakai berdoa apa enggak? Ya kalau eling Pak, kesel. Ya, kesel langsung bleksek. Nah, bleksek. Pada saat itulah punya potensi untuk diganggu setan. Nah, bangun biasanya setan itu cangkruknya di rongga hidung sini Pak. Jadi tempat leye-leyenya setan
bagi orang yang bangun tidur lupa baca doa itu adalah di rongga hidung. Karena itu Nabi menyarankan idza istaiqadha ahadukum min naumihi falyastanthir thalathan fa inna syaitana yabitu ala khaysyumihi. Ya, apabila seseorang di antara kamu bangun dari tidur, maka hendaklah ia menghisap air, istinthar ya, atau istinsyak. Jadi dihirup gini kemudian dikeluarkan sebanyak thalathan, 3 kali, sebab setan itu ya biasanya tidur juga di dalam rongga hidung. Jadi mengeluarkan setannya itu dengan menghirup air kemudian dikeluarkan. Ya. Nah kalau setelah tidur, sebelum tidur membaca doa, insya Allah setan tidak akan masuk. Apa saja sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi ketika akan tidur? 1, ya baca apa Pak? Ayat kursi, terus trikul, ya. Nah, jadi setelah dibaca kemudian ditiupkan di tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Ya, jadi tata cara ritual akan tidur yang diajarkan Nabi untuk menghindarkan diri dari godaan syaitan, salah satunya adalah membaca ayat kursi, trikul, dan doa akan tidur, kemudian ditiupkan lalu diusapkan ke seluruh tubuh. Termasuk kita lakukan terhadap anak-anak kita yang belum bisa berdoa. Anak-anak kecil itu kan tidak bisa berdoa Pak ya. Orang tuanya yang membacakan kemudian dilaburkan ke anaknya itu. Ditiup kemudian diusapkan ke anaknya dari kepala sampai kaki. Ya, ini istinthar atau istinsyak, yaitu membuang setan yang sedang cangkruk di rongga hidung, tidur di rongga hidung. Yabitu ala khaysyum. Ya. Nah, kalau ini sudah umum ya, jangan makan dengan tangan kiri karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Ya, meskipun hanya botol gitu ya. Nah, ini kita ini jangan suka berandai-andai. Berandai-andai itu begini. Ya. Waduh, coba aku apain? Andai kan saya dulu menikah dengan artis, padahal sudah terlanjur punya istri ya. Berandai-andai yang sudah terjadi, kemudian flashback memimpikan sesuatu yang tidak mungkin. Itu namanya godaan setan. Coba bapak saya tidak saya masukkan ke dokter Sutomo, paling-paling juga mati kan gitu ya. Nah, sudah meninggal ya sudah. Berandai-andai seperti itu, maka itu adalah kata Nabi bagian dari setan. Ya, karena itu katakanlah Allah telah mentakdirkan dan terserah Allah dengan apa yang Dia perbuat. Nah, kalau sudah terjadi qaddarallahu wa ma syaa. Jangan flashback ke belakang, seandainya ya, seandainya bapakku tidak dipijet maka tidak akan mati. Itu juga perbuatan setan. Ya, tidak boleh. Ya. Nah, apa yang doa apa yang dibaca supaya kita terlindung dari godaan syaitan? Ya tentu doa yang sering diajarkan Nabi, yaitu doa pagi dan petang. Termasuk diantaranya ayat kursi dan doa iftitah ketika sholat malam. Nah, doa iftitah ketika sholat malam itu ada doa yang diajarkan oleh Nabi yang khusus, secara khusus, yaitu Allahumma Rabbi Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimil ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadik
dan seterusnya ya. Jadi Bapak Ibu setelah takbir kan biasanya kalau ndak Allahumma ba'id apa? Wajah tuh kan itu ya. Nah, khusus untuk salat malam supaya sepanjang hari yang kita alami nanti ke depan itu terhindar dari godaan syaitan, Nabi mengajarkan doa, yaitu doa iftitah yang isinya seperti ini ya. Allahumma rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard. Pernah tak baca doa ini, Pak? Kayaknya enggak pernah. Ya, jarang-jarang diketahui orang. Apa? Israel. Kalau di sini Israfil, Pak. Ya. Ini umum. Nah, barangkali saking kepinginnya punya cucu atau anak bernama Arab, jangan diberi nama Ajda, ya, Ajda, karena Ajda itu adalah nama setan. Ya, suatu ketika Umar bin Khattab ketemu dengan Masruq bin Al-Ajda, kaget. Siapa namamu? Kata Umar. Ajda. Wah, saya pernah mendengar Nabi mengatakan bahwa Ajda itu adalah nama setan. Maka kemudian namanya diganti dengan Masruq bin Abdurrahman. Ya. Nah ini Bapak Ibu, kalau menyembelih diberi syarat macam-macam, ayamnya harus hitam, gitu ya. Menyembelihnya harus di laut atau pada malam hari. Nah itu adalah syarat-syarat yang diberikan oleh setan. Bagi Bapak Ibu yang pernah mengikuti perguruan yang memberikan syarat-syarat untuk bisa menjadi pendekar harus menyembelih ayam cemani. Tahu ayam cemani, Pak ya? Ayam hitam. Nah itu bagian dari syarat-syarat yang diberikan oleh setan. Tidak boleh diikuti. Tidak boleh diikuti. Kalau diikuti itu sama dengan mengundang jin untuk masuk ke dalam tubuhnya. Nah, dua lagi. Berikutnya adalah mereka yang tergesa-gesa ketika melakukan kebaikan, maka itu adalah al-ajalatu minasyaiton. Tergesa-gesa itu adalah termasuk perbuatan setan. Bedakan antara menyegerakan dengan tergesa-gesa. Menyegerakan itu begitu ada peluang perbuatan baik, kita segera melakukan, itu boleh, malah dianjurkan. Tapi kalau setelah sholat wis ndang mari kul huwailik, nah itu bagian dari godaan setan. Ya, sudah melakukan pekerjaan baik tapi cepet-cepetan, ya, kesusu, itu adalah bagian dari perbuatan setan. Nah, yang terakhir, lolongan anjing itu, ya, lolongan anjing. Jadi Nabi itu menyarankan jika kamu keluar di tengah malam hari, itu jangan sendirian. Karena kalau keluar sendirian, maka setan dari golongan jin itu akan mendekatimu. Tapi kalau kemudian minimal keluar berdua, dia akan menjauhimu. Kalau engkau mendengar lolongan anjing di malam hari, itu pertanda bahwa setan sedang lewat. Oh, itu ya. Nah, itu berarti di sekitar situ ada setan dari golongan jin yang sedang lewat. Kalau malaikat yang lewat, apa yang berbunyi? Ayam. Ya, kukuruyuk, itu berarti malaikat sedang muncul. Ya, apa yang dilakukan kalau ada lolongan anjing? Ya, mohon perlindungan kepada Allah dari godaan setan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Itu doa yang paling gampang. Nah, yang pelindung surat yang dibaca supaya rumah kita terhindar dari seluruh godaan setan, yaitu surat Al-Baqarah. Berapa ayat? Semuanya 2,5 juz itu dibaca. Ya, pernah kejadian di rumah adik saya itu kaca rias itu terbang sendiri, Pak. Terbang kemudian dijatuhkan oleh jinnya itu ya, diar gitu ya. Kemudian TV itu rebutan remote-nya itu. Jadi remote-nya diambil oleh jinnya. Kita mau nyetel berita,
jinnya maunya film India, diganti terus film India, sampai lampu kedip-kedipnya sensornya itu kita tutupi itu masih bisa pindah, masih pindah. Akhirnya kepegelan dipateni di sini Pak, wis ganti film-film gitu ya, pateni mati. Setelah itu pembantunya sering kesurupan. Waktu kesurupan itulah saya ruqyah pakai surat Al-Baqarah. Saya belum belajar ruqyah waktu itu. Pokoknya berdasarkan hadis Nabi, jika rumahmu ingin bersih dari gangguan setan, tidak seperti kuburan, maka bacalah surat Al-Baqarah. Saya baca Pak. Saya baca karena waktu itu hafalnya 100 ayat ya, saya baca 100 ayat itu. Setelah itu sadar, pembantunya sadar, pulang. Sampai di jalan ditelepon oleh adik saya lagi, Mas, kelebon mana gitu ya, kelebon mana. Akhirnya ngobrol lewat telepon sama yang jinnya di dalam itu. Adik saya, apa yang dikatakan? Untung cuma 100, wong wis mule. Aku balik mana gitu. Ya, jadi mereka ini tidak suka dengan bacaan Al-Baqarah. Karena itu kalau masih mengganggu lagi, jangan segan-segan untuk terus dibacakan surat Al-Baqarah. Saya bisa memahami kenapa ada tradisi khataman Quran ketika orang pindah rumah itu ya, kemudian diisi khataman Quran. Sebenarnya itu bagian dari ikhtiar untuk menghindarkan rumah kita seperti kuburan. Tapi kalau kemudian setelah khataman tidak baca Quran, ya jadi kuburan lagi. Ya, tetap membaca Al-Quran. Nah, ya yang terakhir ini, yang terakhir. Kalau mimpi buruk, al-khulumu minasyaiton. Jika kamu faidza ra'a ghaira dzalik, ya, jika kamu mendapati mimpi yang kamu tidak suka terhadap isi mimpi itu, maka itu adalah bagian dari bisikan setan dalam mimpi. Apa yang dilakukan? Bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Jadi Bapak Ibu, kalau mimpi buruk tidak boleh diceritakan kepada orang lain, dan adab orang yang mimpi buruk itu bacalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim terus meludah 3 kali ya. Ya gak usah akeh-akeh ngeludahi, kalau istrinya di sebelah, setan mimpinya hilang, setannya sebelah muncul ya. Ya, jadi meludah sebagai isyarat untuk meludahi setan yang menggoda di dalam mimpi. Ya, saya kira demikian, sudah terang ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.